Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Segmen di mana kita akan membahas fakta-fakta atau review film-film yang sangat menarik untuk diikuti. Dan di segmen kali ini kita akan membahas mengenai film yang dulu pernah heboh di Indonesia namun dilarang tayang, yaitu film Alif Lam Mim. Nah, siapa di antara kalian yang dulu pernah nonton film ini? Dikenal dengan film yang membahas isu-isu sensitif, film Alif Lam Mim sebenarnya bukan tidak pernah tayang sama sekali. Justru film dengan durasi 126 menit ini pernah tayang di televisi, namun dipangkas menjadi hanya 100 menit. Kira-kira apa alasan dibalik pelarangan tayangnya film yang satu ini? Membawa ide terorisme hingga jalan cerita yang tampak seperti sindiran realita zaman sekarang, film Alif Lam Mim menuai kontroversi hingga dicekal untuk tayang. Mengambil setting ibu kota Jakarta pada tahun 2036, di mana keadaan demokrasi sudah semakin membaik dan teknologi semakin maju. Aparat kepolisian tidak diperkenankan menindak menggunakan peluru tajam, namun hanya menggunakan peluru karet. Dan kemampuan bertarung sudah merata di hampir masing-masing orang. Alif Lam Mim merupakan film garapan sutradara Anggi Umbara pada tahun 2015 dengan pemeran utama yaitu Cornelio Sani sebagai Alif, Abimana Arya Satya sebagai Lam, dan Agus Kuncoro sebagai Mim. Dalam film ini ditunjukkan perubahan kondisi negara Indonesia yang lebih damai dan sejahtera dengan menganut paham liberal pasca Perang Saudara. Indonesia berganti nama menjadi Libernesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dasar negara saat itu catur sila, tidak ada sila ketuhanan yang Maha Esa dan agama menjadi urusan pribadi. Berkisah tentang tiga sahabat, Alif, seorang polisi idealis anti sogok dan tak kenal ampun dengan penjahat. Lam, jurnalis di Libernesia, dan Mim, guru di pesantren Al-Ikhlas. Ledakan bom di sebuah kafe menjadi pemicu pertemuan kembali ketiganya. Konflik cerita makin menajam karena tuduhan terorisme mengarah pada Kiai Mukhlis di pesantren Al-Ikhlas. Beratnya isu-isu yang dibahas jadi salah satu faktor pelarang film ini. Bagaimana tidak? Film ini mengisahkan Indonesia menjadi negara liberal yang menampakkan kebengisan penguasa tanpa moral, menghalalkan segala cara untuk membentuk perdamaian semu. Itulah di mana liberalisme menjadi sangat radikal dan teroris. Selain itu, ada tiga isu sensitif yang ditayangkan pada film Alif Lam Mim yang berujung pada pelarangan penayangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, isu meminggirkan agama atau agama menjadi urusan pribadi. Film Alif Lam Mim secara tidak langsung menampilkan sikap sekulerisme. Singkatnya, paham sekulerisme akan terang-terangan melarang agama ikut campur dalam urusan publik. Kemudian, secara terang-terangan melarang semua ritual dan atribut agama, baik di kehidupan publik maupun privat. Agama dipinggirkan dan dicitrakan sebagai sesuatu yang kuno, hingga semua warga Indonesia pada tahun 2036 akan meninggalkan ajaran agama. Yang kedua, hak asasi manusia yang paradoks. Hak asasi manusia seolah jadi barang dagangan orang-orang liberal. Mereka lantang bicara HAM tentang penutupan gereja, namun diam 1000 bahasa tentang masjid yang dibakar. Itulah paradoks liberal. Dalam film Alif Lam Mim, seolah ditunjukkan pembenaran atas paradoks liberal tersebut. Meski berlatar negara liberal, namun HAM tidak berlaku bagi orang berjubah dan bergamis. Mereka dilarang makan di tempat umum, pondok pesantren dituduh sebagai markas teroris, dan bom diledakkan di tempat umum untuk membentuk opini masyarakat. Yang ketiga, terorisme adalah rekayasa sosial. Ini bagian yang paling sensitif dari film ini. Sebuah pesan bahwa terorisme yang terjadi di belahan dunia termasuk Indonesia adalah hasil rekayasa sosial. Dalam film Alif Lam Mim diceritakan gerakan terorisme mengatasnamakan agama adalah settingan dari aparat negara. Lalu, apakah cerita di film itu juga merepresentasikan dunia nyata? Sangat mungkin benar.
Melihat fenomena yang terjadi saat ini, yang mana dalang dibaliknya hampir selalu tidak terungkap. Nah, sourcers, itulah tadi alasan-alasan pelarangan tayangnya film Alif Lam Mim. Semua informasi berdasarkan hasil research bin source sendiri di internet. Kalau ada yang ingin sourcers tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga mendapat konten fresh setiap harinya. See you!